Bisa terlihat di tampilan HP kalian atau di laptop kalian? Bisa dibaca nggak tulisannya itu? Bisa. Kalau nggak bisa bilang ya, nanti Pak Putra besarkan lagi. Bisa. Hari ini karena kita sudah ulangan untuk penjumlahan, pecahan, jadi kita melanjutkan ke pengurangan pecahan. Untuk pengurangan pecahan, ini ada 5 ya. Ya ada 7. Bukan 5, 7, 8. Ada 8 bagian nanti yang perlu kita pelajari. Tidak semuanya hari ini. Kita hari ini belajar pengurangan pecahan. Hari ini kita belajar pengurangan pecahan. Yang pertama, bentar, saya ada gangguan pada layar ini. Ya Pak Putra minta tolong jangan nganu ya, jangan gambar apa-apa ya. Kita mulai. Yang pertama, kita belajar tentang pengurangan pecahan penyebut sama. Caranya sama seperti penjumlahan penyebut sama. Jadi sebelum kalian kurangkan, yang harus kalian lakukan, ini siapa yang coret-coret ini? Michelle, Pak. Michael, Pak. Nanti kalau coret-coret semuanya, yang ganggu untuk belajar, Pak Putra nggak mau memasukkan ya. Karena bukan untuk main-main ini, Michael. Ya kita mulai. Sebelum kita mulai, kalian melakukan pengurangan. Yang utama kalian lihat dulu penyebutnya. Penyebut itu yang bawah ya. Contohnya Pak Putra punya pecahan 7/8 dikurangi 3/8. Nah, bisa kalian lihat ya pecahannya? Yang pakai HP kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Kalau nggak kelihatan bilang ya, nanti Pak Putra besarkan lagi. Di sini bisa kita lihat bahwa penyebutnya sama ya. Sama-sama 8. Kalau sudah sama-sama 8, tinggal kita kurangi pembilangnya yang bagian atas ini. 7 dikurangi 3 berapa? 4. Nah, 7 kurangi 3 oh 5. 7 kurangi 3 betul. Yang tadi jawab 4. 4 per penyebutnya masih sama ya. Penyebutnya masih sama 8. Apakah cukup ini anak-anak? Jawabannya belum ya. Karena masih bisa kita sederhanakan ya. 4/8 masing-masing kita bagi dengan 2. ya betul, dibagi 2. Ini masing-masing kita bagi 2 dan 2. Masa bagi dan 2? Ada lagi enggak yang lebih besar? 4. Nah, kita bagi aja yang paling besar 4. 4 bagi 4 berapa? 1. 4 bagi 4, 1. 8 bagi 4, 2. Nah, 1/2 inilah jawaban yang paling sederhana. Satu lagi contohnya.
Bentar. Bentar ya. Antara ada lagi 17 per 22 dikurangi 9 atau 7. 9 per 22. Hasilnya, karena penyebutnya sudah sama ya, berarti hasilnya berapa? 17 dikurangi 9? 8. So, 8 per 22. Apakah cukup sekian? Bisa kita sederhanakan lagi? Bisa. Bisa. Maka kita bagi keduanya dengan bagi berapa? Ya, dibagi 2. Betul. 8 dibagi 2? 4. 4. 22 dibagi 2? 11. 11. Betul. Itu ya hasilnya ya. Berarti paling sederhana hasilnya 4 per 11. Sampai sini ada yang tanyakan? Kalau enggak, kita lanjutkan lagi. Yang kedua, kita belajar pengurangan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Bentar. Kita hilangkan dulu ini. Kita buat gambar pecahannya dulu biar gampang. Angka kecil saja. 3 per 5 dikurangi 1 per 3. Ini contohnya ya. Kontra punya pecahan ini sebagai contoh aja. Kontra asal-asalan memberikan pecahannya. 3 per 5 dikurangi 1 per 3. Sebelum kalian kurangi secara langsung, dilihat dulu penyebutnya. Di sini penyebutnya berbeda. 5 dan 3. Dengan cara yang sama kayak penjumlahan, kita samakan penyebutnya. 5 dan 3. Cara menyamakannya itu yang bingung, kita cari kelipatannya kalau nggak hafal perkalian. Kelipatan 5 itu berapa aja? 5, 10, 10, 15, 20. 25, 30. Ya, dan seterusnya. Kelipatan 3. 3, 6, 9, 11, 12, 15, 18, dan seterusnya. Nah, di sini dari kelipatan 5 dan 3 angka yang sama berapa? 15. Ya, 15. Ini yang sama ya. Pak Pra kasih warna merah pada kelipatan yang sama. Sama-sama 15, maka pecahan 3 per 5 dan 1 per 3, kita ubah penyebutnya menjadi 15. Nih, 5, penyebut 5 menjadi 15. Ini dikali berapa? 3. Berarti atas ini 5 kali 3, berarti yang atas juga dikali ya, yang atas juga kali 3. 3 kali 3 berapa? 9. Sekarang 3 menjadi 15 dikali berapa? 5. Ya, betul, kali 5. Karena bawah dikali 5, penyebut dikali 5, yang atas pembilang juga dikali dengan 5. 1 kali 5,
5. Karena penyebutnya sudah sama, baru kita kurangi. 9 kurangi 5, 4. 15-nya tetap ya. Tuh, apakah itu aja? Bisa disederhanakan enggak? Nggak bisa ya. Berarti jawaban paling akhir yaitu 4/15. Pak Tra kasih contoh satu lagi untuk penyebut yang berbeda. Ada permintaan dari kalian berapa? Pecahannya jangan terlalu besar. Ada enggak permintaan dari kalian? Pak, pecahannya ini dan ini aja. 3/6. 3/6 dikurangi 1/2. 1/2. Bentar ya. Ini adanya Pak Putra dulu. Ini cuma ajak masak kok ya, yang ngajarin Dek Rita. Bentar, ada gangguan sebentar. Belum dikasih. Ya, kita lanjutkan lagi. Pecahan request dari teman kalian. Ada 3/6 dikurangi 1/2. Di sini penyebutnya 6 dan 2. Jadi kita cari kelipatannya terlebih dahulu. Kelipatannya 6 dan kelipatan 2. 12, Pak. Bentar dulu. Kelipatan 6 berarti berapa di sini? 6, 6, 12, 18, 24, dan seterusnya ya. Apa titik-titik itu dan seterusnya. Kalau kelipatan 2, berarti 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Ya, dan seterusnya 12 juga bisa. Nah, di sini kita lihat. Ternyata ada 2 kelipatan yang sama, yaitu 6, Pak Putra kasih warna merah, dan juga kelipatan 12. Pak Putra kasih warna kuning, nggak kelihatan. Biru. Ini ya, ada 6 dan juga 12. Kita ambil kelipatan yang sama yang terkecil. 6 dan 12 yang kecil mana? Nah, maka kita jadikan saja 6 yang terkecil. Nah, kita ambil kelipatan yang terkecil, ingat tuh. Karena itu yang paling mudah nanti. Kalau kita cari yang besar, nanti kita kesulitan dalam menyederhanakannya. 6, 3/6, penyebutnya sudah 6. Maka pembilangnya pun juga tetap ya, tetap sama 3. Berikutnya 1/2, penyebutnya berbeda. 2 menjadi 6, berarti 2 kali berapa? 3. Ya, betul. 2 kali 3. Karena penyebutnya kita kalikan 3, maka yang atas sebagai pembilang juga dikali 3. 1 kali 3 berapa? 3. Nah, di sini hasilnya 3/6 dikurangi 3/6. Angkanya sama toh? Sama, pecahannya sama. 1 kurangi 1 berapa? 2 kurangi 2? 3/6 dikurangi 3/6. 0/6. Ya, 3/6 dikurangi 3/6 kan nanti hasilnya 3 kurangi 3 kan 0. Ya toh?
Penyebutnya tetap sama 6. Ayo, Siva, mulai. Nah, 0 per 6 berarti berapa? 6. Hmm? 6. Di sini jawabannya tidak terdefinisi. Tuh, ya. Jadi bukan 0 tapi tidak terdefinisi. 0 dibagi 6 tuh enggak ada. Tidak ada hasilnya. Kalau kalian misalkan di apa namanya? Di kalkulator 0 dibagi berapapun angka mesti hasilnya nanti error. Karena tidak ada hasilnya. Itu ya. Jadi kalau misalkan kalau jawabannya 0 per 6 kayak gini atau 0 per berapa, ya udah jawabannya itu aja, 0 per berapa gitu aja. Tidak usah dibagi lebih sederhana, nggak perlu. Ya. Sampai sini ada yang tanyakan? Tidak. Tidak. Ya. Satu lagi, yang ketiga. Tidak. Pengurangan. Ya sudah. Pengurangan pecahan dengan bilangan asli. Ada yang ingat bilangan asli itu berapa aja? Berapa aja bilangan asli itu? Lupa Bang. Yang cukup ini. Bilangan asli yaitu dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan seterusnya. Ya, ini adalah namanya bilangan asli. Kelas 2 kayaknya sudah pernah kalian diajarkan. Belum pernah, Pak. Sudah pernah. Bilangan kelas 3 apalagi. Karena Pak pernah belajar. Ya, baru kemarin aja juga lupa, apalagi yang sudah lama ya. Lupa banget ini, Pak. Ada bilangan asli, bilangan cacah, bilangan bulat. Jadi banyak macamnya. Nah, Pak kasih contoh untuk pengurangan pecahan dengan bilangan asli. Yang sederhana saja dulu. 1 dikurangin 1/3. Tuh. Ada yang tahu caranya? Ayo. Ada yang tahu nggak caranya? Soalnya nggak mau Ini siapa? Bima ini. Suaranya Bima ini masuk nih. Caranya kalau kayak gini caranya gimana, Pak? Nah, bilangan aslinya berapa ini? 1, 3. Yang bilangan asli ini 1 ya. Untuk 1/3 ini kan bilangan pecahan. Oh iya. Nah, bilangan 1 kita ubah menjadi pecahan. Menjadi pecahan. Kita lihat apa pecahannya yang ada. Di sini kan pecahan yang ada kan 1/3 ya. Ya. Nah, penyebutnya berapa? 3. Nah, penyebutnya 3. Berarti bilangan 1 kita ubah menjadi pecahan senilai dengan penyebut 3. Jadi angka 1 yang Pak blok biru ini kita ubah di sini penyebutnya 3. Berarti pembilangnya berapa? Bilangan 1
Kalau penyebutnya 3, maka pembilangnya juga sama angkanya. 3. Jadi ngikuti pembilangnya. Penyebutnya. Kalau penyebutnya 3, berarti pembilangnya juga 3. Kalau penyebutnya 10, pembilangnya juga 10. Keempat ya, Kak ya. Sampai sini ada yang tanyakan enggak? Ada, Pak. Ada yang tanyakan apa? Jadi kalau misalnya penyebutnya itu 5 atau 6 atau 7 itu ditulis di situ ya. Iya, ngikuti penyebutnya. Jadi di sini angka 1 berubah menjadi 3/3. Ya, jadi ngikuti. Kalau di sini penyebutnya 3, berarti ngikuti 3/3. Kalau penyebutnya 6, berarti 6/6. Itu ya. Terus pecahannya 1/3 juga tetap sama, 1/3. Nah, di sini sudah sama. Penyebutnya sudah sama-sama 3, maka bisa langsung kita kurangi. 3 kurangi 1 berapa? 2. Terus penyebutnya juga sama 3. Tuh. Ada yang tanyakan? Tidak. Kalau tidak, satu contoh lagi. Ini kalau sama, ingat-ingat kalau sama, penyebut dan pembilang itu hanya untuk bilangannya 1 ya. Ya. Contoh lagi yang lain. Pak Putra ada contoh di sini 2, 3/4. Nah, bagaimana kalau pembilangnya itu 2, 3, 4, dan seterusnya? Ini caranya. Bilangan asli yaitu 2 ya. Kita ubah menjadi pecahan yang senilai dengan 4. Dengan penyebutnya 4. 4. Menjadi berapakah itu? Jadi angka 2, di sini Pak Putra blok biru, kita ubah penyebutnya menjadi 4. 4/4. Kalau 4/4 seperti ini, itu kalau bilangan aslinya itu 1. Kalau bilangan aslinya 2, bukan 4/8, kebalik 8/4. Nah, 8-nya dapat dari mana, Pak? Bilangan asli 2, kita kalikan dengan 4 sebagai penyebutnya. Jadi menjadi 8/4. Karena untuk pembilang 2 kita kali 4 sama dengan 8. 2 yaitu bilangan aslinya dan 4 adalah penyebutnya. Paham? Nah, kalau misalkan bilangan aslinya ini dirubah lagi, Pak, bilangan aslinya 5. Berarti bilangan aslinya itu 5, kita rubah menjadi pecahan senilai dengan 4. Nah, berarti di sini bilangan aslinya adalah 5, kita kalikan dengan penyebutnya itu 4. Berarti berapa? 20. Berarti menjadi 20/4. Itu ya. Kita rubah ke 2 lagi. Kita rubah kembali ke 8. Di sini 3/4. Itu ya, karena penyebutnya sudah sama-sama dengan 4, maka bisa langsung kita kurangi. 8 kurangi 3 berapa? 5. 5. Ini ya, hasilnya 5/4. Apakah cukup ini? Bisa kita rubah menjadi pecahan campuran ya.
Ya. 4 kali berapa dekat dengan 5? 4 kali 1. 4 kali 1 berapa? 4. 4. Sekarang 5 dikurangi 4 berapa? 1. 1. Berarti 1 sebagai pembilang dan penyebutnya tetap sama 4. Nah, ini hasil akhirnya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak. Tidak. Kalau enggak ada, berarti sudah paham ya? Tidak. Nah, kalau sudah paham, nanti Pak Pra kasihkan soal untuk kalian. Kalian kerjakan di buku tulis, terus dikirim di classroom ya. Bapak tuh jawab, soalnya juga ditulis, Pak. Ya, soal, terus kalau caranya menyamakan kayak gitu juga ditulis. Terus, kalau ini nggak usah ya, yang kata-kata ini nggak usah ya. Kalau ini nggak usah kalian tulis. Jadi cukup ini. Misalkan 2 dikurangi 3/4 sama dengan menjadi 2 menjadi 8/4 dikurangi 3/4 sama dengan 5/4. Kalau kita ubah ke pecahan campuran menjadi 1/4. Tuh. Jadi yang kalian tulis hanya yang Mbak Pra blok biru ini. Oke. Ya. Ya, Pak. Yang kata-kata ini bilangan 2 kita ubah menjadi ini tidak usah ditulis lagi. Oke. Ya. Soalnya nanti ada 5 saja, nggak usah banyak-banyak. Oke. Ya. Kalau memang tidak ada yang perlu ditanyakan, Pak Putra akhiri untuk pelajaran kita kali ini matematika. Besok kita tetap ada Zoom ya. Zoom tema sama Zoom matematika. Karena matematika itu wajib kita pakai Zoom. Iya, cerita. Barusan saya lucu, Cik. Kalau matematika kan Selasa, Rabu, dan Kamis. Yus, gak usah curhat-curhat, Yus. Tidak ada yang ditanyakan? Tidak. Kalau nggak ada, Pak Tidak, Pra, Pak, besok Zoom matematika. Pak, besok Zoom Zoom tem Jawa nggak? besok ada Pak, bahasa Jawa ya, Pak ya? ada penyampaian dari Bu Sisil. Yang pasti kan kemarin Bu Vena menyampaikan besok akan diusahakan Zoom agama juga. Jadi nanti bagi waktu kapan Zoom tema, Zoom matematika, Zoom agama ataupun Zoom bahasa Jawa. Cik, sekarang jelek. Ya. Sekarang. Kalau nggak ada, Pak Pra akhiri pertemuan Zoom kita pada hari ini. Iya. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini berguna bagi kalian di masa depannya juga. Terus Pak Pra minta tetap jaga kesehatan. LOL. Kalau keluar jangan lupa pakai masker, cuci tangan, bawa hand sanitizer. Terus kalau nggak penting nggak usah keluar, cukup di rumah saja. Patuhi protokol kesehatan. Sekarang bukan 3M lagi tapi 6M. Apa itu? Coba dicari 6M itu apa. Ya. Ya, Pak. Ya, Saya Pak. lagi Dapat terakhiri, selamat belajar dan selamat mengerjakan tugas yang akan Pak bagikan nanti. Sampai jumpa. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima Ya. kasih, Pak. Sampai jumpa, Pak. Sampai jumpa Putra. lagi. Ya, jaga kesehatan semuanya.